menit waktu Indonesia bagian barat. Oh. Halo. Nih, sama teman rekan media juga dari Opsi News. Kita live dari Gigo. Jajaran Pangkal Armada 1 adalah pejabat-pejabat TNI Angkatan Laut yang eksklusif kami liput pada hari ini. Ya, saat ini kita akan merapat ke penyeberangan. Di sana ada kapal penyeberangan juga dan beberapa ajudan-ajudan dari TNI Angkatan Laut yang sudah melakukan pelaksanaan persiapan di pagi ini. Kita live dari Tanjung Priok. Semoga teman-teman di Go Live yang sedang menyaksikan siaran kami dapat menikmati siaran kami secara langsung dari kami. Dan kita bisa memantau seperti apa. Ini dari jajaran TNI Angkatan Darat sudah hadir pula dari Kodim. Siap. Oke. Kita siap-siap ya guys. Jadi kita siap-siap hari ini. Oke, baik, kita akan keluar terlebih dahulu agar bisa terpantau. Oke. Oh, agak sulit kan.
Dahulu diawali dengan demonstrasi agar seluruh hadirin dan tamu undangan dapat menyesuaikan. Kembali kami sampaikan bahwa sebelum upacara dimulai akan terlebih dahulu diawali dengan demonstrasi peran tempur serangan udara yang akan menggunakan ledakan-ledakan meriam dan TNT, sehingga kami mohon agar seluruh hadirin dan tamu undangan dapat menyesuaikan. Terima kasih. Maskernya dibuka. Kedua, dari Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut segera dimulai.
kepemimpinan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping kanan barisan. Berjalan. Para hadirin yang kami hormati, dari arah kanan terlihat kode marshal flashlight mengirim. dan meriam 57 mm KRI Ciptadi 361 telah berhasil mengusir pihak-pihak yang bertujuan mengganggu jalannya upacara. Eka Pada Banda Jalan Nusa mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Kami prajurit Samudra siap mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasukan, periksa perhatian. Parade, istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami menghaturkan selamat pagi dan selamat datang di Dermaga Sunda Kompleks Satuan Koarmada 1 Pondok Dayung, Jakarta. Pada upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Siap! Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata. Tegak, senjata! Dan duduk kembali. Persiapan pengambilan sumpah, penandatanganan fakta integritas, dan serah terima jabatan. Pembacaan keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep 458 5 Romawi 2022 tentang
pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Panglima Tentara Nasional Indonesia menimbang, mengingat, memperhatikan, dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut. Nomor urut 2, nama Abdul Rashid, pangkat Laksamana Muda TNI, NRP 9165P, diangkat sebagai Panglima Komando Armada Republik Indonesia. Nomor urut 4, nama Dr. TSNB Huta Barat MMS, pangkat Laksamana Muda TNI, NRB 9588P, diangkat sebagai Panglima Komando Armada 2. Nomor urut 7, nama Dr. Muklis STMM, pangkat Kolonel Laut Elektro, NRP 10120P, diangkat sebagai Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2022. Panglima Tentara Nasional Indonesia tertanda Andika Perkasa, Jenderal TNI. Pengambilan sumpah jabatan. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah jabatan menurut agama Islam? Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga. Saya ulangi, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira. Saya ulangi, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit, Pelaksana penyerahan Pataka Komando Armada Republik Indonesia Eka pada Banda Jalan Nusa kepada Inspektur Upacara.
Penyerahan Pataka Komando Armada 2 Gora Wira Madya Jala kepada Inspektur Upacara. Penyerahan Pataka Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dan Mahavidya Adiguna kepada Inspektur Upacara. Penanggalan dan penyematan tanda jabatan. Penyerahan Pataka Komando Armada Republik Indonesia Eka pada Banda Jala Nusa oleh Inspektur Upacara.
Penyerahan Pataka Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Dharma Vidya Adiguna oleh Inspektur Upacara. Penandatanganan fakta integritas dan berita acara serah terima jabatan. Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Baru saja tadi kita ikuti bersama upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada RI, Komando Panglima Armada II, dan Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Kita laksanakan di lapangan Pondok Dayung, diikuti oleh tentunya kalau kita bicara Angkatan Laut selalu tidak lepas dari sistem senjata armada terpadu, sehingga unsur-unsurnya kita hadirkan semua, baik dari unsur KRI, pesawat udara, marinir, maupun dari Pangkalan Lantamal 3 yang mewakili. Dan tadi juga kita laksanakan peran tempur bahaya udara yang dilaksanakan oleh pus penerbal dan juga dari kesiapsiagaan KRI dalam mengantisipasi adanya serangan musuh. Hingga ini untuk membangkitkan kembali semangat para prajurit yang sudah lama mereka tidak melaksanakan ataupun terbatas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya upacara diplomat terbuka seperti ini. Sehingga dengan kondisi COVID yang saat ini, aturan pemerintah kita laksanakan dan kita laksanakan upacara secara terbuka. Ya, semata-mata untuk membangkitkan semangat kembali para prajurit-prajurit Jalasena ya, untuk melaksanakan tugas yang lebih baik, lebih tegar, lebih lugas, lebih tegas ya, dan teguh pada tujuan seperti yang tadi saya sampaikan di dalam amanat kita. Ya, segera demikian. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Iya, iya. Jadi Komando Armada kita kan ada Komando Armada 1, 2, 3 yang di bawah kendali langsung oleh Pangko Armada RI untuk seluruh wilayah, dan juga ini komando untuk KRI-KRI kita yang keluar dari wilayah
perairan Indonesia. Mama saat ini ada KRI yang melaksanakan tugas rimpak HW, ini langsung ke bawah kendali Pangko Armada RI. Karena kalau Pangko Armada 1, 2, 3 ini hanya di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Ya, sehingga nanti kemudian kalau MTF juga di bawah kendali Mabes TNI, tapi juga Panglima Komando Armada RI bisa memantau dan mengendalikan. Ya, sehingga nanti dengan adanya Komando Armada RI ini lebih pada istilahnya memudahkan komando dan kendali yang selama ini di bawah pembinaan ataupun kendali Kasal. Nah, sekarang untuk operasional yang untuk Angkatan Laut langsung di bawah Panglima Komando Armada RI, sehingga tidak semuanya harus ke Kasal, tapi cukup oleh Panglima Komando RI yang nantinya Panglima Komando Armada RI yang akan melaporkan atau di bawah kendali Kasal. Ya, sehingga tugas-tugas ke depan lebih praktis dan lebih mengefektifkan ya pola komando dan kendali. Ya. Izin tanya terkait dengan pemindahan markas Komando Armada 1, kemudian nanti masuk ke Armada RI di Jakarta, itu sejauh ini sudah sampai mana prosesnya? Ya, sekarang sedang kita siapkan sarana prasarana di Tanjung Pinang. Nanti tanggal 5 Desember ya sudah harus pindah ke Tanjung Pinang untuk Armada 1. Ya, sudah seperti saya batasi waktu. Dari Armada 5 Desember nanti kita laksanakan di sana, sekaligus juga perpindahan Komando Armada RI di Tanjung Pinang. Ya, nanti kemana? Ya, sudah tentunya dengan memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada di sana. Misalnya seperti prajurit, ya, prajurit Lantamal 4 yang nantinya akan pindah menjadi staf di Komando Armada RI, sehingga tidak terjadi pergeseran yang besar. Ya, yang staf pengawak Armada 1 nantinya menjadi staf pengawaknya Komando Armada RI. Lantamal 4 pindah ke Batam, nanti yang mengawaki ialah anggota Lanal Batam menjadi anggota Lantamal. Jadi tidak secara besar-besaran, sehingga lebih efektif, efisien, karena sarana prasarana sudah memenuhi syarat untuk itu, tinggal menambah dan merenovasi sedikit untuk bisa. Iya. Terkait pemindahan markas Pangko Armada 1 ini Pak ke Kepulauan Riau, berarti kan ini sudah ada lampu hijau dari Panglima TNI begitu ya Pak. Lalu sejauh ini sudah berapa persen progresnya, dan kemudian bisa diungkapkan nggak sih Pak, kenapa alasannya kemudian memilih Kepulauan Riau yang akan menjadi markas baru dari Pangko Armada? Ya, saya sudah laporan Presiden waktu awal dulu akan memindahkan Armada 1 dengan adanya Komando Armada RI yang sudah diwakili di Jakarta. Ya, kita melihat bahwa konstelasi geografis dan juga kerawanan strategis yang ada di wilayah barat ini lebih pada perairan barat Sabang, kemudian Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Natuna serta Alki 1. Dan ini semuanya lebih memudahkan dan lebih efisien apabila unsur-unsur armada ini ada di sana, di Tanjung Pinang, Tanjung Uban. Ya, pangkalannya nanti di Tanjung Uban, pangkalan kapal-kapalnya maksudnya. Ya, sehingga untuk menggerakkan unsur-unsur tersebut lebih mudah ke daerah-daerah yang kita golongkan dalam kerawanan strategis tersebut. Di sana juga ada pangkalan udara di Tanjung Pinang, Kusnerbal, artinya nanti juga bisa unsur SS1 di sana. Di sana juga ada batalion marinir, batalion di 10 Stoko, yang nantinya juga akan bersama-sama dalam sistem senjata armada terpadu di wilayah Barat Jawa. Itu alasan pertamanya, ya, terutama lebih pada efektif efisien dalam pengendalian kodal dan di wilayah-wilayah yang kita anggap sebagai daerah yang rawan strategis. Ya. Terkait dengan hoax tudingan perwira TNI AL yang minta uang sekitar 5,4 miliar. Jauh ini apa langkah berikutnya dari Bapak Kasal, apa yang akan dilakukan dengan adanya tudingan seperti ini? Ya, sebenarnya itu resiko bahwa kita di dalam ketegasan kita, kelugasan kita dalam memberantas tindak pidana di laut, pelanggaran wilayah dan sebagainya, itu merupakan salah satu resiko. Bahwa kapal itu sekarang masih dalam penyidikan Lanal Batam, dan kemarin sudah di cross check oleh Panglima Armada 1 pada nakodanya,
siapa yang mau membuat ini, siapa, apakah istilahnya, apakah iya dari kapal tersebut atau dari ownernya ada tawaran seperti itu. Ya, kemarin katanya nakodanya mengaku tidak. Nah, ini yang betul yang mana gitu. Nah, berita ini dari mana kita nggak pernah tahu, tapi kita tetap dari dalam kita melaksanakan konsolidasi, kita selidiki apakah ada orang dalam yang terlibat dengan berita-berita seperti ini. Ini udah sering kan dilakukan seperti yang lalu juga gitu, tapi kita tidak pernah mundur, tidak pantang menyerah untuk itu. Ya, tetap kapal-kapal yang melaksanakan pelanggaran wilayah, yang melakukan tindak pidana di wilayah kedaulatan kita harus kita tindak dengan tegas. Apalagi ini kapal asing, sudah berkali-kali ditangkap, sudah berkali-kali diingatkan, ya masih saja ya, baik membuang limbah, lego di situ, padahal kapal itu tidak ke Indonesia, kapal itu untuk ke tempat lain, ke negara lain. Ya, kapal itu kita hanya dipakai tempat untuk istirahat ilegal. Istilahnya kita istirahat ilegal karena lego Jakarta itu buang-buang sampah, buang-buang limbah. Setelah itu begitu ada kepentingan mereka untuk ngantri ke negara lain. Ya, ini yang kita tidak mau, karena memang di dalam undang-undang pelayaran juga mengamanatkan ya tidak boleh untuk melakukan kegiatan di wilayah teritorial kita, ya wilayah kedaulatan kita, wilayah teritorial kita. Sehingga kita tetap tegas melakukan itu. Nah, tentunya ada akses dampak-dampak yang seperti itu, ya tentunya ya silahkan saja ya berbuat, karena memang tidak dilarang kan membuat berita-berita yang seperti itu. Ya, tapi kita tetap konsolidasi ke dalam, kita cek ada nggak prajurit-prajurit yang terlibat. Ya, dulu sudah saya sampaikan, Angkatan Laut ini kan jelas, seragamnya jelas, rupanya jelas, namanya jelas, satuannya jelas, tunjukkan saja siapa. Tidak perlu yang minta itu difoto kan bisa, ini loh mukanya yang meminta itu bisa. Jadi nggak, kalau seperti itu kan susah kita membuktikannya, sopo ini. Ya tentunya itu sebagai warning kepada kita, ya saya khususnya para intelijen kita untuk menyelidiki siapa kira-kira yang berbuat seperti ini. Jadi kita tidak diam biar itu, tapi kita tetap dari dalam untuk menyelidiki tentang isu-isu tersebut. Jadi kapal ini masih dalam proses penyidikan, ya, dan diantara ada sekitar 4 atau 5 kapal yang lain yang dalam penyidikan juga.